Sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sabtu pagi dikejutkan dengan tubuh seorang pengendara motor tergeletak kritis di pinggir jalan. Korban diduga mengalami kecelakaan tunggal menabrak pohon di lokasi. Menurut saksi di lokasi kejadian, korban diduga dalam kondisi mengantuk dan tidak bisa menguasai kendaraan saat mobil di depannya berputar dari arah berlawanan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi korban. Dia naik motor, awalnya pelan, cuma tiba-tiba ngegas kenceng. Oh gitu. Merosot ke sini nabrak pohon, motornya mental kemana, orangnya kemana, beda arah. Dengan dibantu warga, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara motor korban diamankan polisi ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Selamat malam, kita berjumpa di Newsroom Weekend, ruang memperbawa informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, tawuran antar pelajar menewaskan seorang pelajar SMA di Kota Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor, Bima Arya, meminta polisi menyelesaikan kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian seorang pelajar. Inilah video amatir saat terjadi tawuran antar pelajar yang menewaskan seorang pelajar SMA di Kota Bogor. Korban tewas akibat sabetan celurit di bagian dada. Jajaran Reskrim Polresta Bogor Kota langsung memburu para pelaku. 2 orang pelaku berhasil ditangkap di lokasi berbeda, keduanya warga Kota Bogor dan masih berstatus pelajar. Di lokasi penangkapan para tersangka diamankan sejumlah senjata tajam berbagai jenis yang digunakan untuk melukai para korban saat tawuran. Terkait kejadian tawuran maut tersebut membuat Wali Kota Bogor Bima Arya murka. Bima Arya meminta polisi menyelesaikan kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian seorang pelajar. Jiwa yang menimbulkan korban jiwa ini menjadi atensi bersama. Ya, saya tadi mengunjungi rumah duka, berbelasungkawa atas kejadian ini dan menyampaikan titipan dari pihak keluarga yang saya sampaikan kepada Pak Kapolres agar hukum ditegakkan, agar keadilan ditegakkan. Dari keterangan para tersangka, aksi tawuran dan penganiayaan terjadi sebagai aksi balas dendam karena sebelumnya tersangka menjadi korban penganiayaan. Peristiwa tawuran antar pelajar hanya berselang setelah 3 hari pelaksanaan pembelajaran tatap muka berlangsung. Kita sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Dedi. Pak Dedi, boleh dibuka mute-nya, Pak? Ya, selamat malam, Mbak. Baik, Pak Dedi, jadi ini sebenarnya Pak Bima Arya, Pak Wali Kota ini marah. Di 2 sekolah ini tidak boleh ada lagi tatap muka dalam waktu yang tidak ditentukan. Itu bagaimana, Pak, responnya, Pak Dedi? Ya, tentu ini sebagai risiko ya. Kami sudah berupaya untuk mencoba ya melaksanakan pendidikan tatap muka setelah 1,5 tahun ini kan kita tidak melaksanakan pendidikan tatap muka. Iya. Tetapi tentu kita kecewa karena begitu kita laksanakan uji coba dan kemudian juga pembelajaran tatap muka secara terbatas, ternyata ada teman-teman siswa SMA di Bogor yang kemudian melakukan sebuah tawuran gitu ya, Pak Dedi ya. Ya. Dan ini sangat disesalkan. Kami semua sangat menyayangkan ya, padahal inilah saat kita untuk mulai kembali ya menata proses pembelajaran yang selama ini terhenti cukup lama, dan harapannya adalah dengan pembelajaran tatap muka ini kita bisa kembali ya membuka peluang masa depan kita, tapi ternyata disalahgunakan. Jadi justru terjadi hal-hal yang sangat memalukan, ya sangat memprihatinkan kita semua, dan ada korban tewas di situ, dan ini tidak boleh terjadi lagi. Untuk itu kita sudah sampaikan bahwa untuk sementara kedua SMA yang terlibat tawuran ini
tidak melaksanakan dulu pembelajaran tatap muka sampai dengan batas waktu yang belum kita tentukan. Respon dari sekolahnya sendiri seperti apa, Pak Dedi? Ya, kami belum berdialog langsung dengan sekolah karena memang kan ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian. Alhamdulillah tim dari Polresta Kota Bogor begitu cepat ya mengungkap kasus ini. Selama 7 jam setelah peristiwa ternyata bisa tertangkap pelakunya langsung dan kemudian sedang dalam proses penyelidikan di Polresta Bogor. Nah, nanti mudah-mudahan apabila memang terbukti ya bahwa ini pelaku ini mempunyai niat atau melakukan sesuatu perbuatan yang terencana mengakibatkan nyawa orang hilang, maka tentu harus dihukum maksimal. Nah, ini menjadi pembelajaran. Jadi tidak boleh ada sikap-sikap yang tidak terpuji ya bagi pelajar di wilayah Kota Bogor. Apalagi sekarang kita sedang baru mau kembali lagi melaksanakan pembelajaran tatap muka sebagai langkah perbaikan ya dari situasi kemarin pandemi yang berkepanjangan. Kita tidak melaksanakan pendidikan secara tatap muka, tetapi dengan kondisi seperti ini kita akan evaluasi dulu sampai dengan nanti kita bisa ungkapkan dan bagaimana sesungguhnya peristiwa ini bisa terjadi di lapangan. Dua sekolah ini memang musuh bebuyutan, Pak Dedi? Kalau dilihat sih memang ada sedikit historinya ya. Jadi rupanya memang ada sebelumnya kan diawali dengan serangan kepada siswa SMA yang satu ya yang menjadi pelaku penyerangan. Kemudian dibalas begitu kurang lebih seperti itu. Dan saat ini juga tengah beredar seolah-olah akan terjadi balas dendam satu dengan yang lain. Dan kita akan coba semaksimal mungkin ini tidak boleh terjadi lagi. Tidak ada urusan yang mengakibatkan semua menjadi berantakan ya. Langkah-langkah yang sudah kita bangun untuk kembali membuat anak-anak bisa bersekolah, tetapi dihancurkan oleh sikap-sikap yang tidak terpuji dari beberapa oknum pelajar yang kemudian menimbulkan korban. Baik, anak-anak sekolah ini sudah hampir 2 tahun tidak belajar tatap muka. Akhirnya 1 bulan terakhir diperbolehkan tatap muka, namun kejadiannya malah jadi seperti ini. Hasil mediasi dengan orang tua murid yang lain atau dengan guru dan dengan kepolisian juga itu bagaimana, Pak Dedi? Apakah mereka setuju ya sudah daripada tawuran lagi mendingan anak-anak ini belajar online lagi aja atau bagaimana, Pak? Ya memang kalau kita bicara kewenangan ya, tingkat SLTA ini kan berada di bawah pemerintah provinsi. Yeah. Jadi SLTA ini di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga memang rentang kendali dari pemerintah Kota Bogor ini kepada tingkat SLTA ini kan sangat terbatas. Tetapi kalau sudah terkait dengan perilaku kriminal ya meresahkan masyarakat, tentu kita akan mengupayakan langkah-langkah yang lebih lebih komprehensif agar seluruh potensi-potensi kriminal di kesiswaan ya, apalagi oknum siswa yang sering merasa jumawa jagoan begitu kan, seperti ini kan tidak boleh terjadi. Apalagi kondisi baru mau mulai kan, baru beberapa hari saja pendidikan pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Memang sudah terlihat kemarin sebelumnya pada saat kita melaksanakan vaksinasi untuk pelajar pun ada bibit-bibit potensi tawuran. Makanya, sudah mau mulai tawuran ketika itu, Pak? Sudah, padahal lagi vaksin. Nah makanya tim Kujang dari Polresta Bogor ini luar biasa, sangat aktif untuk melakukan pencegahan terjadinya tawuran di masyarakat, patroli setiap malam, dibantu juga oleh Satpol PP dan juga Garnisun serta TNI untuk memastikan bahwa situasi Kota Bogor aman. Namun kita kecolongan karena memang ini ada sedikit latar belakang dendam ya, ada penyerangan sebelumnya, kemudian yang satu mencoba untuk melaksanakan sebuah balas dendam dan akhirnya terjadi korban. Ini yang sangat kita sayangkan. Baik, sejauh ini orang tua dari kedua sekolah ini, apalagi mereka yang ikut tawuran ya Pak ya, apakah sudah dikumpulkan untuk berembuk bersama Pak? Ya ini kita sedang terus intens untuk melakukan komunikasi ya, baik dengan KCD atau Kantor Cabang Dinas Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor, dan dari KCD sudah ada statement bahwa
kedua sekolah ini kan tidak akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka sampai semuanya ada kejelasan. Dan kita juga sedang berkomunikasi terus dengan Polresta Bogor. Pak Kapolresta juga sudah menyampaikan bahwa masih ada calon-calon tersangka ya dari kedua sekolah ini atau salah satu sekolah ini yang akan disidik ya, dan kemudian juga barangkali nanti justru akan menambah jumlah mereka yang terlibat tawuran baik secara langsung maupun tidak langsung karena kepemilikan senjata tajam misalnya. Nah itu dia Pak. Dan ini kita dukung langkah-langkah. Iya, dilihat dari barang bukti senjata tajamnya itu menakutkan sekali, ngeri-ngeri. Ada celurit, ada badik dan lain sebagainya. Ini memang anak-anak ini sudah berencana untuk saling menghabisi nyawa atau bagaimana Pak? Ya kalau dilihat dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Polresta, kan memang di kedua belah pihak ini ada bekal senjata tajam ya, dan memang kalau dilihat ya kita lihat di kamera ini di televisi ya, memang luar biasa celurit dengan senjata yang golok yang panjang, bahkan samurai dan lain-lain itu memang kelihatannya sudah ada perencanaan. Nah makanya sedang didalami oleh Polresta Bogor dan mudah-mudahan nanti terungkap. Kemarin tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Kapolresta, katanya ada 10 lagi yang akan kemungkinan ya akan sidik, dan bisa saja di antara 10 itu ada yang dijadikan tersangka baru. Jadi tidak boleh terjadi lagi, makanya kita ingin semaksimal mungkin daripada nanti berlarut-larut, lebih baik kita lakukan langkah-langkah sejak awal agar semua jera ya. Dan ini nyawa ini kan tidak bisa main-main. Bahkan tidak boleh ada istilah nyawa dibayar nyawa, dan kemudian terjadi lagi nanti sebuah tradisi tawuran yang mengakibatkan hilangnya nyawa lagi. Tetapi justru penegakan hukum kita ingin pastikan semaksimal mungkin bisa menyentuh mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung, dan kemudian yang terlibat langsung ini dapat dihukum seberat-beratnya. Baik, terima kasih Pak Dedi Araim, Wakil Wali Kota Bogor, telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Pemirsa, akhir pekan arus kendaraan menuju kawasan wisata Lembang, Bandung Barat macet lebih dari 2 km. Antrean kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus pariwisata dari luar kota. Para pengendara masuk ke arah Lembang sejak pagi untuk menghindari penerapan ganjil genap di daerah perbatasan. Meningkatnya arus kendaraan menuju Lembang membuat sebagian objek wisata penuh kendaraan wisatawan. Diperkirakan ada peningkatan volume 30%, khususnya yang Bandung Raya. Kami setelah melaksanakan CB ganjil genap kemudian melakukan penarikan searah one way dari Kota Bandung mengarah Lembang. Dikarenakan yang dari hasil pantauan hari ini banyaknya masyarakat Bandung Raya melaksanakan long weekend ke Lembang, jadi kita prioritas dulu sehingga nanti yang dari arah Subang kita tarik. Sementara itu di Jakarta, 3 tempat hiburan malam terjaring razia protokol kesehatan. Selain karena tidak taat prokes, tempat hiburan juga melewati batas operasional. Tiga tempat hiburan malam di Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara kena bidik petugas. Saat dirazia, terdapat kerumunan dan pengunjung tanpa masker. Yang lebih parah, tempat hiburan melanggar jam operasional yang hanya boleh buka hingga pukul 12 malam. Selain pengunjung dibubarkan, petugas juga memberi teguran kepada pengelola tempat hiburan malam. Untuk tempat hiburan diperbolehkan sampai pukul 24.00. Pada saat patroli tadi sekitar pukul 01.00 masih ada beberapa tempat hiburan yang masih buka. Oleh karena itu kami mengimbau untuk segera membubarkan diri. Usai razia, polisi memberikan surat rekomendasi kepada Satpol PP Pemprov DKI Jakarta untuk menyegel 3 tempat hiburan yang terbukti melanggar ketentuan. Polisi hentikan kasus pemerkosaan pengguna media sosial ramai-ramai mendengukan hashtag percuma lapor polisi. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.